dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solehah. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kita jumpa lagi di sini dalam pelajaran Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal surat-surat pendek. Ada 4 surat yang akan kita pelajari, yaitu surat Al-Ma'un, Al-Fil, Al-Ashr, dan Al-Qadr. Mari kita lanjut. Anak-anak sudah siap dengan pelajaran hari ini? Siapkan buku Quran hadisnya. Ya. Yang pertama adalah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Anak-anak tentunya sudah hafal, sudah tahu. Ya, mari kita baca dulu bersama-sama surat Al-Ma'unnya. Oke, siap. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Shadaqallahul azim. Ya. Oke, sudah bisa ya semuanya. Oke. Nah, surat Al-Ma'un ini adalah surat yang ke-107 ya. Terdiri dari 7 ayat. Al-Ma'un itu artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un ini diturunkan di Mekah ya, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka tergolong ke dalam surat Makkiyah. Kandungan dari surat Al-Ma'un ini adalah ada beberapa sikap manusia yang bisa dikategorikan ke dalam orang-orang yang mendustakan agama. Nah, siapa saja orang-orang yang mendustakan agama itu ya? Yang pertama adalah orang yang menghardik atau membentak anak yatim. Jadi jangan sampai kita menghardik ataupun membentak anak yatim. Kedua adalah orang yang tidak mau memberi makan orang miskin ya. Pelit ya, tidak mau memberi makan orang miskin. Yang ketiga adalah melalaikan sholat. Yang keempat adalah berbuat riya. Riya itu apa? Orang yang melakukan amal perbuatan hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, tidak mengharapkan ridho dari Allah. Yang kelima adalah orang yang tidak mau menolong terhadap sesama ya. Jangan sampai salah satu dari kelima ciri-ciri tadi ada pada diri kita. Surat yang kedua adalah surat Al-Fil ya. Kita langsung pelajari surat Al-Fil ini. Adalah surat yang ke-105 ya, terdiri dari 5 ayat, diturunkan sama di Mekah. Al-Fil itu artinya gajah. Nah, surat Al-Fil ini menerangkan tentang pasukan gajah yang dimiliki oleh Raja Abraha di Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah ya. Mengapa Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah? Karena Ka'bah itu
bangunan yang sederhana, tetapi banyak orang-orang yang datang ke situ. Nah, si Abraha ini mendirikan sebuah bangunan yang lebih mewah lagi, akan tetapi sedikit sekali orang yang datang ke bangunan itu. Maka Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Dengan pasukan gajahnya yang begitu banyak, mereka menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi ketika akan sampai ke Ka'bah, maka Allah mengirim burung ababil, pasukan burung yang membawa batu yang panas, ya, untuk dijatuhkan ke pasukan gajah milik Abraha. Seketika itu maka banyak tentara-tentara gajahnya yang tewas, ya, seperti daun yang dimakan ulat karena begitu panasnya batu yang dibawa oleh Abraha. Nah, kejadian ini bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah. Dari peristiwa itu kita bisa ambil bahwa kita tidak boleh sombong, karena Allah yang Maha Kuasa lebih memiliki kekuatan yang lebih dari segalanya. Sebelum lanjut ke surat yang ketiga, mari kita baca bersama-sama surat Al-Filnya. Oke, siap anak-anak? Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim dhairan ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, mudah ya anak-anak, tentunya sudah hafal. Kita lanjut surat yang ketiga adalah surat Al-Asr. Lanjut lagi kita baca bersama-sama surat Al-Asrnya. Siap? Siap. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya. Surat Al-Asr ini adalah surat yang ke-103. Al-Asr sendiri itu artinya masa atau waktu, ya, demi masa atau demi waktu. Surat Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat, sama dengan surat yang sebelumnya. Dia turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, maka tergolong ke dalam surat Makkiyah. Surat Al-Asr ini menjelaskan tentang pentingnya kita memanfaatkan waktu, pentingnya kita menggunakan waktu, ya. Karena ketika kita tidak bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Bagaimana cara kita agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi? Adalah yang pertama, kita harus selalu beriman kepada Allah. Yang kedua, melakukan amal kebaikan atau amal soleh. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Itu inti dari surat Al-Asr. Ya, kita lanjut ke surat yang terakhir, yaitu surat Al-Qadr, ya. Surat Al-Qadr ini urutannya adalah surat yang ke-97. Al-Qadr itu artinya kemuliaan, terdiri dari 5 ayat
turun di kota Mekah, turunnya setelah surat Al-Baqarah. Kandungan dari Al-Qadar itu menerangkan tentang Lailatul Qadar. Apa toh Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan di mana Allah turunkan kitab suci Al-Qur'an. Banyak orang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini ada pada bulan Ramadan dan hanya satu malam. Ada di sepertiga dari bulan Ramadan, sepertiga terakhir dari bulan Ramadan. Apa saja keistimewaan dari malam Lailatul Qadar adalah satu, malam yang diturunkannya Al-Quran. Yang kedua adalah satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang penuh dengan ampunan, malam yang dimana doa-doa kita akan dikabulkan, malam dimana malaikat langsung turun ke bumi, ya. Maka banyak orang yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar karena begitu banyaknya keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, kita harus iktikaf di masjid. Yang kedua, memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Mari nanti ketika bulan Ramadan tiba, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita baca dulu bersama-sama surat Al-Qadarnya, ya. Yang sudah hafal, yang belum hafal, mari disimak dari mulai ayat pertama sampai terakhir nanti, ya. Kita baca, ya. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Ya, demikian tadi ya materi di KD 3.1 semester 2. Nanti anak-anak jangan lupa melaksanakan tugasnya, melafalkan keempat surat tadi, kemudian dikirim ke Bu Guru, ya. Bu Guru kasih waktu 1 minggu. Silakan segera dikerjakan, jangan ditumpuk-tumpuk, jangan ditunda-tunda, ya. Nanti yang susah anak-anak sendiri, ya. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Materi hari ini Bu Yani cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Jangan lupa pula tetap laksanakan sholat 5 waktu, banyak mengaji dan berdoa. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa jumpa di sekolah. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.